Pemirsa, kebakaran hutan besar melanda timur laut Spanyol dan terus meluas hingga menghanguskan ribuan hektar lahan. Iya, kita lihat kebakaran hutan Ores terus mengamuk di wilayah timur laut Spanyol dengan luas area terbakar diperkirakan mencapai 12.000 hektar. Kita lihat situasinya sangat merah membara. Petugas pemadam kebakaran bersama unit darurat militer Spanyol berjuang menghentikan laju api yang mengancam kota Un Castillo yang sebelumnya telah dievakuasi. Sementara asap tebal dan kobaran api terus menjalar di antara hutan dan semak belukar. Pemerintah pusat dan otoritas daerah terus mengkoordinasikan upaya pemadaman demi mencegah kebakaran meluas dan mengancam lebih banyak permukiman. Gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,4 mengguncang wilayah selatan Meksiko. Guncangan kuat memicu mengeluarkan peringatan tsunami. Gempa bumi bermagnitudo 7,4 mengguncang wilayah selatan Meksiko pada Jumat waktu setempat. Menurut Badan Survei Geologi Amerika Serikat, epicentrum gempa berada di lepas pantai Puerto Madero, negara bagian Chiapas dekat perbatasan Meksiko dan Guatemala. Guncangan yang terasa sangat kuat memicu kepanikan di berbagai daerah. Gedung-gedung bergoyang hebat memaksa warga berlari menyelamatkan diri. Sistem peringatan tsunami Pasifik yang berpusat di Hawaii mengeluarkan peringatan tsunami menyusul potensi gelombang yang dapat menghantam sejumlah wilayah pesisir. Dan hingga kini belum ada laporan mengenai korban jiwa maupun kerusakan besar akibat gempa tersebut. Sebelumnya militer Amerika Serikat mengklaim telah menghancurkan sebuah menara pengawas di pesisir Teluk Oman yang disebut menjadi bagian dari jaringan pengawasan maritim Korps Garda Revolusi Islam Iran. Rekaman yang dirilis oleh Senkom memperlihatkan sebuah serangan menghantam fasilitas menara pengawas di pelabuhan Syahid Kalantari, Syabahar di pesisir Teluk Oman. Serangan tersebut memicu kepulan asap tebal yang membumbung ke udara. Senkom mengklaim menara ini merupakan bagian dari jaringan pengawasan maritim milik Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Menurut pihak Amerika, fasilitas tersebut digunakan untuk memantau pergerakan kapal-kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz. Otoritas Iran belum memberikan tanggapan resmi atas klaim serangan tersebut. Rekaman amatir yang diambil warga memperlihatkan rudal-rudal Iran menggempur pangkalan militer Amerika Serikat di Yordania pada malam hari. Militer Iran targetkan fasilitas militer Amerika Serikat sebagai respon atas serangan terbaru Amerika. Selain di Yordania, Iran juga menyerang pangkalan militer Amerika lainnya di Kuwait dan negara Arab Sekutu Amerika Serikat. Lubang amblas raksasa muncul secara tiba-tiba di tengah kawasan permukiman kota Novosibirsk, Rusia, memicu kepanikan warga. Sebuah lubang amblas raksasa muncul di lingkungan Gorsky, kota Novosibirsk, Rusia. Lubang tersebut memiliki diameter sekitar 50 meter dan kedalaman mencapai 15 meter, menyisakan kawah besar di dekat kawasan permukiman. Petugas mengerahkan alat berat untuk menangani lubang menganga yang mengancam lingkungan sekitar. Kerusakan tersebut memicu longsoran tanah hingga membentuk lubang raksasa yang menelan sebagian area parkir dan beberapa pohon. Petugas terus melakukan perbaikan, termasuk memompa air dari lokasi dan memperkuat dinding lubang demi mencegah terjadinya amblasan susulan. Longsor besar menerjang wilayah Chongqing, Cina. Lebih dari 10 bangunan tertimbun batu dan tanah. Longsor berskala besar menerjang Kabupaten Otonom Pengshui, Chongqing, Cina. Rekaman dari lokasi menunjukkan parahnya kerusakan dengan bangunan-bangunan tertimbun material longsor. Sementara polisi menutup kawasan tersebut untuk mempermudah proses evakuasi dan penyelamatan. Lebih dari 1.100 warga telah dievakuasi dan sedikitnya 10 orang berhasil diselamatkan.
Tim gabungan masih menyisir timbunan batu dan tanah di tengah ancaman pergerakan lereng susulan. Belum ada informasi mengenai jumlah korban meninggal atau warga yang masih hilang. Tim penyidik Polri menyerahkan barang bukti kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang Febri Adriansyah dan Don Rito ke Kejaksaan Agung Jumat kemarin. Ya, ini dia momen ketika barang bukti diangkut menggunakan kendaraan taktis Brimob dari Polda Metro Jaya. Barang bukti terdiri dari box berukuran besar, 8 koper, 1 kardus, 1 brankas berisi uang tunai hingga batangan emas. Proses penurunan barang bukti mendapat pengawalan ketat dari aparat keamanan. Hal ini merupakan rangkaian pelimpahan penanganan perkara dari Polri ke Kejaksaan Agung. Selain barang bukti, tim penyidik gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri dan Polda Metro Jaya serahkan tersangka 3 kasus korupsi Don Rito ke Kejaksaan Agung Jumat siang. Penyerahan tersangka tersebut mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Tersangka 3 kasus korupsi Don Rito keluar dari ruang tahanan Polda Metro Jaya untuk diserahkan ke Kejaksaan Agung Jumat siang. Don Rito yang mengenakan rompi tahanan hanya menunduk saat dikawal petugas menuju mobil tahanan. Tidak hanya tersangka Don Rito, barang bukti uang dan emas yang dimasukkan ke dalam sejumlah koper juga turut dibawa untuk diserahkan ke Kejaksaan Agung. Kemudian kendaraan yang membawa tersangka Don Rito berserta barang bukti dikawal ketat menuju gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Setelah iring-iringan kendaraan tiba di gedung Kejaksaan Agung, tersangka Don Rito langsung dibawa masuk petugas tanpa menghiraukan pertanyaan awak media yang ada di lokasi. Selain itu, koper-koper yang berisi barang bukti uang dan emas juga dibawa masuk. Total ada sekitar 10 koper dan 1 brankas yang diserahkan ke Kejaksaan Agung. Kasus yang menjerat Don Rito berkaitan dengan dugaan korupsi dan TPPU di sejumlah perkara besar, termasuk sektor batubara, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.